Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya masih diberi nikmat iman Islam, kita semuanya dapat berkumpul, dapat bertatap muka secara tidak langsung dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bab 2 dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, marilah kita buka pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, apa yang ada dalam pikiran anak-anak ketika mendengar kata ketika bumi berhenti berputar? Apa yang anak-anak pikirkan? Apa yang dipikirkan? Ya, ketika bumi berhenti berputar, maka akan terjadi hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia. Seluruh alam semesta dan isinya termasuk manusia akan binasa kecuali zat Allah yang kekal abadi. Hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, tujuan kita mempelajari hari kiamat ini adalah yang pertama, kita bahwa harus yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Kita akan yakin dengan diri kita, dengan keadaan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, tetapi Allahu alam kapan terjadinya, ya. Nah, hari kiamat merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia alam dunia ini. Jadi tidak ada lagi seluruh kehidupan setelah terjadi hari kiamat. Ya. Jadi seluruh kehidupan alam di dunia ini akan hancur rata, ya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa terjadi hari kiamat. Hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa terjadi harinya kiamat. Namun kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, anak-anakku sekalian, kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Tujuan kita adalah akhirat. Nah, nanti akan di hari-akhir nanti, ya, ketika terjadi hari kiamat, kapan terjadinya kita semua tidak akan tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Hanya Allah akan menunjukkan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tapi untuk tanda-tanda hari kiamat ini kita akan bahas pada hari yang lain, pada pertemuan selanjutnya, ya. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Di padang mahsyar nanti, manusia tidak memikirkan orang lain, dia akan memikirkan dirinya sendiri. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya, dia akan menerima buku amal kebaikan atau amal keburukan. Nah, anak-anak sekalian, ketika nanti terjadi hari kiamat, seluruh manusia di dunia ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan kembali. Orang-orang dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan akhir zaman itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di sebuah padang yang namanya padang mahsyar, yang luasnya Allah alam kita juga sebegitu banyaknya, ya, sebegitu luasnya. Karena kita bayangkan manusia yang hidup dari zamannya Nabi Adam sampai dengan akhir zaman, berapa ratus miliar manusia yang hidupnya. Jadi kita dapat bisa membayangkan
tidak bisa membayangkan berapa luasnya padang mahsyar nanti. Nah, di dalam padang mahsyar nanti semua manusia tidak memikirkan orang lain lagi, ya. Dia tidak memikirkan di mana anak seorang ibu, tidak memikirkan lagi di mana anaknya, seorang ayah juga tidak memikirkan di mana anaknya, di mana istrinya, tetapi mereka memikirkan dirinya sendiri. Ya. Dapatkah kita bayangkan ketika itu terjadi, ya? Apa yang akan terjadi pada diri kita? Orang-orang pada waktu itu akan mengharapkan pertolongan, ya. Jadi semuanya pada bingung mau kemana, ya. Tidak lagi memikirkan orang lain. Nah, di dalam padang mahsyar nanti kita akan mendapat sebuah hadiah atau hukuman yang akan kita diterima, yaitu berupa sebuah buku catatan amal kebaikan atau amal keburukan yang kita lakukan. Kalau di dunia ini kita melakukan banyak kebaikan, maka buku amal kebaikan yang akan kita terima. Tetapi ketika kita melakukan banyak kejahatan di dunia ini, maka buku amal keburukan yang akan kita terima. Amal kebaikan yang kita terima, insya Allah kita akan menuju jalannya surga. Tetapi buku keburukan yang kita terima, maka yang akan kita terima adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kembali ke kita semuanya, ya. Kita hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal kita di akhirat nanti, untuk menuju jannahnya Allah atau nerakanya Allah, ya. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia ini, perbanyakkanlah amal-amal ibadah, ya. Dari yang wajib sampai dengan yang sunnah. Tetapi ingat, amal yang pertama kali diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Nah, kalau kita tidak pernah salat, bagaimana Allah akan menerima amal-amal kita yang lainnya? Nah, anak-anakku sekalian, kemudian kiamat ini ada beberapa macam, ya. Kita akan bahas. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah hancurnya alam semesta yang ada di sekitar kita. Jadi yang ada di sekitar kita ini biasanya akan ada hal-hal yang hancur, ya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini, serta kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Kiamat sugro juga bisa terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan. Nah, itu merupakan sebuah kiamat kecil, ya. Membakar hutan, ya, hutan lagi musim kemarau dibakar sehingga terjadi kebakaran yang begitu hebatnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh kiamat kecil. Nah, di sini ada beberapa contoh kiamat kecil. Contoh kiamat sugro atau kiamat kecil yang pertama yaitu gunung meletus. Nah, kalau kita di Bangka mungkin tidak ada gunung, ya, kita tidak bisa merasakan bagaimana meletusnya gunung. Tetapi di daerah Jawa yang rata-rata hampir beberapa gunungnya gunung berapi dan aktif, mereka bisa merasakan bagaimana ketika gunung api itu meletus, ya. Yang kedua adalah tsunami. Nah, tsunami, air laut pasang dengan berapa meter kemudian menghancurkan, tumpah ke daratan kemudian ditarik lagi ke laut. Dapat kita bayangkan ketika di Aceh seperti itu, ya. Kita gelombang besar juga kadang-kadang ketika mandi di pantai sudah ngeri, ya, apalagi tsunami. Dapat kita bayangkan seperti apa, ya. Itu merupakan contoh kiamat sugro. Kemudian banjir. Nah, tadi banjir, ya, mungkin kita sering melihat di TV banjir. Kemudian kebakaran tadi yang Bapak ceritakan, dan juga kematian. Kematian ini merupakan salah satu contoh kiamat sugro dan lain-lainnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro atau kiamat besar? Adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lain sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Nah, ini seperti kita ceritakan di awal tadi, ketika bumi tidak lagi berputar. Nah, ketika bumi tidak lagi berputar, maka terjadilah yang namanya kiamat besar atau kiamat kubro, ya. Seluruh alam semesta ini hancur, gunung-gunung berterbangan. Ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompetnya, sangkakalanya, maka gunung-gunung yang begitu besar, begitu berat tadi kayak
kapas, ya, kayak anai-anai ditiup, ya, di beterbangan, ya. Itulah kita dapat membayangkan seandainya terjadi kiamat kubro. Tetapi Allah alam, sekali lagi kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Tinggal kita harus yakin dan percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Itu merupakan salah satu keimanan buat kita sebagai umat muslim, ya. Semoga demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan nanti dengan tentang pembahasan tanda-tandanya hari kiamat, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa dengan lapas-lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.